Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Jember mempersembahkan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Materi yang akan kami bahas adalah bab kekongruenan dan kesebangunan kelas 9 SMP. Langkah pertama, tekan tombol start untuk memulai media pembelajaran ini. Sebelumnya teman-teman, kenalin anggota kelompok kami adalah Rezis Elisa, NIM 1902101002, dan Anissa Norma Roshida, NIM 190210101090. Kita bisa tekan next untuk menuju ke tampilan berikutnya. Jadi, di sini ada berbagai tombol. Di antaranya, di pojok kiri bawah ada dua tombol, yaitu tombol return untuk ketampilan sebelumnya dan tombol next untuk ketampilan selanjutnya. Di setiap tampilan juga akan ada tombol silang untuk keluar dari media pembelajaran. Baik, kita bisa next. Setelah tampilan loading selesai, kita masuk ke halaman home. Pada halaman ini, terdapat beberapa pilihan yaitu kompetensi dasar, indikator, materi, dan kuis. Sebelum kita mempelajari materi dan kuisnya, kita harus mengetahui KD dan indikator terlebih dahulu ya. Klik tombol kompetensi dasar untuk mengetahui kompetensi dasar dari materi yang dibahas. Kompetensi dasar. Yang pertama 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Untuk kembali ke halaman utama atau halaman home, kita bisa klik tombol rumah yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, pilih menu indikator untuk mengetahui indikator apa saja yang kita pelajari pada materi bab kekongruenan dan kesebangunan. 3.6.1 mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. 3.6.2 menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. 3.6.3 menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. 3.6.4 mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak. 3.6.5 menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. 3.6.6 menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. 4.6.1 menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen terkait penerapan konsep kekongruenan bangun datar segi banyak. 4.6.3 menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang sebangun. Selanjutnya kita kembali ke home. Selanjutnya kita pilih menu materi. Pada halaman materi akan muncul dua opsi materi yang akan dijelaskan. Teman-teman bisa memilih submateri mana yang ingin dipelajari. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi kekongruenan terlebih dahulu. Kekongruenan merupakan dua bangun datar yang dimana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan ini biasa dilambangkan dengan menggunakan simbol seperti yang ada di tampilan ini. Kita bisa next. Syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Catatan, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Nah, contohnya, misal ada bangun datar ABCD yang kongruen dengan JKLM, maka penulisannya harus berurutan menyesuaikan dengan titik-titik sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Begitu pula, ini dapat dituliskan seperti BADC, ini kongruen dengan bangun KJML. Kita bisa next. Setelah ini, kami akan menunjukkan bangun datar yang kongruen beserta pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian.
Di sini saya akan menunjukkan bahwa bangun ABCD ini kongruen dengan bangun JKLM. Terdapat sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, sudut A dan sudut J ini sama besar. Yang kedua, yaitu sudut B dan sudut K. Lalu besar sudut C ini sama dengan besar sudut L. Dan besar sudut D sama dengan besar sudut M. Ini ditunjukkan dengan sudut-sudut yang berwarna merah. Jika ini diklik, ini akan muncul sudut-sudut yang dimaksud. Lalu, ada juga sisi-sisi yang bersesuaian nih. Yang pertama yaitu sisi AB, ini sama dengan sisi JK. Lalu, sisi BC ini sama dengan sisi KL. Sisi CD sama dengan sisi LM. Lalu sisi AD sama dengan sisi JM. Nah, dua bangun segi banyak dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar. Nah, jika bangun ABCD dan jika LM memenuhi kedua syarat tersebut, maka kedua bangun tersebut bisa dikatakan kongruen. Yang selanjutnya, syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua segitiga dikatakan kongruen jika hanya memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, lalu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Catatannya, ketika menyatakan dua segitiga kongruen, maka harus berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan, sama seperti yang tadi. Jika ada segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga JKL, maka penulisannya harus sesuai berurutan dengan titik-titik sudut yang bersesuaian. Maka ini bisa ditulis juga segitiga BAC kongruen dengan segitiga KJL. Selanjutnya kita bisa klik next. Nah, setelah ini kami akan menunjukkan segitiga yang kongruen berdasarkan pasangan sisi sudut yang bersesuaian. Di sini saya akan juga menunjukkan bahwa segitiga ABCD kongruen dengan segitiga DEF. Yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A dan sudut D ini sama besar. Lalu sudut B dan sudut E, dan sudut C dan sudut F ini sama besar. Selanjutnya sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB dan sisi DE sama panjangnya. Lalu sisi BC dan sisi EF. Yang terakhir sisi AC dan sisi DF. Syarat kedua segitiga dikatakan kongruen apabila sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Maka, jika memenuhi kedua syarat tersebut, segitiga ABCD dan segitiga DEF bisa dikatakan kongruen. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasangan sisi sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sisi, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Biasa disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu dua panjang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasanya disebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Lalu yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, selanjutnya, setelah mempelajari materi kekongruenan, kita bisa kembali ke halaman submateri awal dengan menekan tombol ini. Selanjutnya, kita pilih menu kesebangunan.
Kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Bisa kita next. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat 1. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. 2. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jika bangun ABCD dan EFG memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFG sebangun. Dinotasikan dengan ABCD sebangun EFGH. Jika bangun ABCD dan bangun EFGH tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Dinotasikan dengan ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, pada bangun segi 4 ABCD dan EFGH, di mana ABCD sebangun dengan EFGH, maka titik-titik yang bersesuaian harus berada pada urutan yang sama. Next, selanjutnya kita akan menunjukkan bangun datar yang sebangun beserta pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Di sini terdapat dua bangun, yang pertama yaitu bangun ABCD dan bangun EFGH. Kedua bangun ini bisa dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Yaitu sisi AB ini senilai dengan sisi EF, lalu sisi BC senilai dengan sisi FG, lalu perbandingan sisi CD ini senilai dengan GH, dan yang terakhir perbandingan sisi AD ini senilai dengan sisi EH. Syarat yang kedua yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama, besar sudut A sama dengan besar sudut E, lalu besar sudut B sama dengan besar sudut F, dan besar sudut C sama dengan besar sudut G, lalu besar sudut D sama dengan besar sudut H. Jika kedua bangun ini memenuhi dua syarat tersebut, maka bisa dikatakan sebangun. Kesebangunan bangun segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, besar sudut yang bersesuaian sama. Jika ABC dan DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun. Dinotasikan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF tak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF tidak sebangun. Dinotasikan dengan seperti simbol berikut. Catatan, ketika kita menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, atau segitiga BAC sebangun dengan segitiga B aksen, A aksen, C aksen, atau segitiga BAC sebangun dengan segitiga B aksen, A aksen, C aksen. Next, syarat dua segitiga sebangun. Untuk lebih sederhana, dua segitiga dikatakan sebangun, misal segitiga ABC dan DEF, jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Pertama, jika perbandingan ketiga pasangan sisinya bersesuaian sama. Jadi, A aksen, B aksen sama dengan AB, sama dengan panjang sisi B aksen C aksen per BC sama dengan sisi A aksen C aksen per AC sama dengan A. Bisa kita next. Syarat lain adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen, dan besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen.
Syarat yang terakhir adalah perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Contohnya, sisi A aksen B aksen per AB sama dengan sisi B aksen C aksen per BC sama dengan sisi A aksen C aksen per AC sama dengan A. Dan sudut A sama dengan sudut A aksen, di mana ini adalah sudut yang diapit. Bisa kita next. Selanjutnya adalah kita akan menunjukkan bangun datar yang sebangun beserta pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Ini juga ada dua segitiga yang dinyatakan sebangun karena memiliki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yang pertama yaitu sisi yang dimaksud adalah sisi AB dan sisi DE, yang kedua sisi BC dan sisi EF, yang terakhir sisi AC dan sisi DF. Selanjutnya sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, yaitu sudut A ini sama besar dengan sudut D, lalu sudut B sama dengan sudut E, yang terakhir sudut C sama besar dengan sudut F. Maka karena memenuhi kedua syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DEF ini bisa dikatakan sebangun. Selanjutnya, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC, dan segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Diperoleh AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Lalu panjang AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Dan AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Setelah mempelajari materi kekongruenan dan kesebangunan, kita bisa kembali ke halaman utama atau home untuk mengerjakan soal kuis. Selanjutnya, kita bisa memilih menu kuis untuk mengerjakan kuis. Di sini ada tombol next yang diklik, nanti kita bisa memulai kuis. Nah, di sini nanti akan ada beberapa soal kuis yang bisa kalian kerjakan. Selain itu, terdapat pula pembahasan untuk masing-masing soal. Dalam tampilan kuis nanti, terdapat soal yang akan dikerjakan beserta pilihan opsinya. Nanti, kalian saat teman-teman memilih jawabannya akan muncul tanda jawaban kalian benar atau salah. Jika jawaban kalian salah, maka opsi akan berubah warna menjadi warna merah. Jika opsi berubah warna menjadi warna hitam, maka itu berarti jawaban kalian benar. Nah, setelah mengetahui hasil jawabannya, nanti kalian bisa melihat pembahasannya. Oke, kita klik next dulu untuk memulai kuisnya. Di sini nanti kita akan membahas beberapa soal kuis. Yang pertama yaitu dua segitiga pada gambar di bawah ini merupakan kongruen. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, nah kalian bisa pilih, kalian bisa hitung terlebih dahulu, lalu kalian bisa jawab sesuai dengan jawaban yang kalian pilih. Misal di sini aku pilih jawaban B, AD dan BE. Wah, ternyata opsi yang aku pilih berubah warna menjadi warna merah, yang berarti itu jawabanku salah. Maka, kalau aku ingin mengetahui pembahasannya, kita bisa klik pembahasan. Yang akan muncul seperti ini. Pembahasan, diketahui segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga CDE. Maka, pasangan sisi yang sama panjang adalah AB sama besarnya dengan sisi DE. BC dengan sisi CE dan AC sama dengan sisi CD. Maka jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Jika DE banding AB sama dengan 2:3, maka panjang BD adalah, misal teman-teman menjawab opsi B, yakni 3 cm. Nah, ternyata opsi kalian berubah warna menjadi hitam, berarti jawaban kalian adalah benar. Lalu, bisa kita lihat pembahasannya pada tombol berikut. Jadi, pembahasan dari soal yang tadi adalah
Diketahui DE sama dengan 8 cm dan CE sama dengan 10 cm. Karena DE per AB sama dengan 2/3, maka AB sama dengan 3/2 kali 8, yang hasilnya adalah 12 cm. Pada segitiga siku-siku, CDE berlaku teorema Pythagoras. Panjang CD sama dengan akar CE kuadrat dikurangi DE kuadrat, sama dengan akar 10 kuadrat min 8 kuadrat, sama dengan akar 36, sama dengan 6 cm. Segitiga CDE dan ABC sebangun dengan CD bersesuaian dengan CB dan DE bersesuaian dengan BA. Sehingga CD per CB sama dengan DE per BA. 6 plus DB sama dengan 8/12. 6 plus DB sama dengan 6 kali 12/8. Sehingga hasilnya DB adalah 9 dikurangi 6 sama dengan 3 cm. Jadi panjang DB adalah 3 cm. Jawabannya B. Selain dua soal yang telah dijelaskan sebelumnya, masih ada beberapa soal lain yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Oke, cukup sekian penjelasan dari media pembelajaran yang telah kami buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.